pada tanggal 12 September saya pergi menonton film Warkop Reborn 3 itu di sebuah bioskop di kawasan Blok M. Ya, karena saya memang tidak diundang untuk menghadiri preview-nya atau press screening-nya. Nah, pada saat di adegan pembuka itu saya lihat, loh kok ada gambar, ada foto Warkop DKI memakai jas merah. Itu karya cipta saya dan saya merasa tidak pernah dihubungi, apalagi diminta izin, gitu ya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya berkonsultasi dengan pengacara saya, Saudara Pitra Romadoni SH dari kantor pengacara Pitra Romadoni. Mereka mengatakan kirim pemberitahuan dulu. Lalu saya mengirimkan pemberitahuan kepada Ibu Fredrika. Ibu Fredrika selaku produser, kebetulan saya memiliki nomor teleponnya. Lalu Ibu Fredrika memberikan jawaban bahwa akan ada tim yang akan menangani kasus tersebut. Saya tidak tahu, tiba-tiba saya ditelepon oleh Bapak Odi Mulya dari Max Pictures yang mengatakan dia mengatasnamakan pihak Falcon untuk mengurus hal tersebut. Lalu kami sepakat untuk mengadakan pertemuan di kantornya. Nah, pada saat mengadakan pertemuan di kantornya, ya pihak Pak Odi itu mengatakan akan mempelajari lagi kasusnya setelah mendengar keterangan dari saya. Nah, 2 hari setelah itu mereka mengatakan, Pak Odi malah mengatakan bahwa itu kasus kecil masalahnya. Bahkan saya ditawarkan sejumlah rupiah yang menurut saya dalam tanda petik penghinaan banget buat profesi saya sebagai seorang wartawan. Apalagi ditambahi dengan embel-embel bahwa kalau mereka meminjam foto itu kepada pihak lain harganya segitu. Gitu. Saya katakan, loh, ini Anda tidak meminjam, tidak meminta izin, ini adalah pelanggaran hak cipta. Jadi kalau gitu kita maju saja ke hukum, kerana hukum, supaya ada kepastian hukum. Lalu pengacara mengirimkan somasi pertama, somasi kedua, lalu kami mulai melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Nah, pihak Polda Metro Jaya menyarankan pihak terkait juga disomasi. Nah, maka kita memberikan somasi kepada Mas Indro Warkop. Kaitannya apa? Karena kaitannya kemungkinan besar foto tersebut diperoleh dari Mas Indro Warkop. Karena saya secara pribadi memang berteman baik dengan Mas Indro. Mas Indro pernah meminta foto tersebut sebagai dokumentasi Museum Warkop. Waktu itu permintaannya itu. Gitu. Jadi satu-satunya orang yang saya berikan itu adalah ya Mas Indro gitu. Jadi kalau ditanya, dan itu bukan untuk kepentingan komersial, betul-betul hanya untuk permintaannya untuk Museum Warkop DKI. Jadi gitu. Dan prosesnya terus bergulir. Jadi minggu lalu sudah dipanggil pengacara untuk diminta keterangan atas laporannya. Hari ini giliran saya yang dipanggil ke Polda Metro Jaya. Nah, jawaban atas somasi itu jadi tetap melalui surat menyurat ya, yang mengatakan bahwa pertama salah satunya adalah mengatakan bahwa saya klien daripada si pengacara itu dalam diri saya itu tidak pernah diberikan izin untuk mengambil foto dan digunakan secara komersial. Betul, kalau digunakan secara komersial memang saya tidak pernah menggunakan. Jadi apa dasarnya masih mengatakan itu gitu. Kemudian untuk membuktikan bahwa tidak pernah diberikan izin, saya memberikan foto di mana saya berempat dengan pihak Warkop DKI berfoto bersama pada saat itu gitu. Jadi membuktikan bahwa itu ada izinnya, begitu loh. Kemudian juga kalau kita bicara tentang secara umum, adakah kita memotret public figure itu selalu pakai minta izin? Kan tidak. Sepanjang tidak digunakan untuk komersial, saya rasa bebas-bebas saja gitu loh. Sama ketika mereka tampil di panggung, tampil di ketemu di mall, ketemu di dalam acara televisi di lobinya misalnya, kita minta foto kan tidak perlu minta izin. Kadang-kadang kita mencuri-curi foto juga nggak apa-apa. Tapi ini kebetulan saya minta izin baik-baik dan bahkan diberikan dan dimintakan hasilnya gitu. Lalu perusahaan pembuat film artinya berada di industri kreatif. Saya juga adalah seorang wartawan yang juga berada di industri kreatif sebetulnya secara tidak langsung. Bahwa kita sama-sama menghargai intellectual property right, itu diatur oleh undang-undang. Bahwa kita ketika menggunakan karya cipta atau meminjam karya cipta orang lain atau apapun, itu ada ketentuannya masing-masing. Nah, itu yang pengen ditegakkan. Jadi yang sebetulnya adalah pengen ada penegakan hukum aja, ada kepastian hukum dalam kasus seperti ini supaya jadi mungkin kalau masuk ke pengadilan menjadi jurisprudensi atau menjadi acuan hukum untuk kasus-kasus sejenis gitu loh, supaya ada kepastian aja gitu loh. Ini bukti foto bahwa saya pernah diberikan izin, gitu kan. Kemudian inilah foto yang kemudian jadi
ada di dalam film Warkop Reborn 3. Foto ini tadi sudah diambil oleh pihak polisian. Banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frame. 10 frame. Oke. Yang lain bukan. Jadi setelah saya cetak, baru saya tahu ini peristiwanya adalah konser Manhattan Transfer sekitar tahun 93-an, 92, 93 di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pada saat itu Warkop DKI menjadi salah satu penghibur juga. Jadi selingannya konser Manhattan Transfer. Ini foto yang ada di film Warkop. Gitu. Juga. Dan ini bukti bahwa kalau dikatakan bahwa saya tidak pernah diberikan izin untuk memotret mereka, ini fotonya. Hari ini tanggal 11 November 2019, saya Amazon Dalimunte diperiksa dalam rangka dimintai keterangan sih sebetulnya, dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saya bersama pengacara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto karya cipta saya yang digunakan oleh Falcon Pictures dalam film Warkop Reborn 3. Ini pemeriksaan yang pertama, tapi minggu yang lalu yang diperiksa itu adalah pihak terlapor lainnya, yaitu para pengacara. Pengacara yang diperiksa kali ini adalah saya sebagai saksi korban, sebagai korban. Ya, sekitar pertama kapan peristiwa pengambilan gambar itu dilakukan, menggunakan alat apa, terus bagaimana membuktikan bahwa itu benar-benar karya cipta saya. Saya katakan bahwa itu ada negatifnya dengan saya. Ada filmnya, istilahnya dulu kan kita masih pakai film negatif gitu kan. Kemudian ada karya cetak fotonya juga gitu. Seputar itu, terus tanyain apakah pernah digunakan secara komersial? Tidak pernah. Apakah pernah dipublikasikan? Bahkan tidak pernah dipublikasikan. Gitu. Jadi itu betul-betul dokumentasi pribadi saya. Ya, sekitar pertama kapan peristiwa pengambilan gambar itu dilakukan, menggunakan alat apa, terus bagaimana membuktikan bahwa itu benar-benar karya cipta saya. Saya katakan bahwa itu ada negatifnya dengan saya. Ada filmnya, istilahnya dulu kan kita masih pakai film negatif gitu kan. Kemudian ada karya cetak fotonya juga gitu. Seputar itu, terus tanyain apakah pernah digunakan secara komersial? Tidak pernah. Apakah pernah dipublikasikan? Bahkan tidak pernah dipublikasikan. Gitu. Jadi itu betul-betul dokumentasi pribadi saya. Loh, maksudnya perdamaian seperti apa? Karena kan gini, waktu awal kita udah tawarkan perdamaian. Saya bahkan tawarkan sejumlah nilai. Segini dia udah nggak apa-apa, jauh di bawah undang-undang. Karena saya bukan dalam pengertian saya juga tidak ingin dianggap memeras, ya, dianggap memanfaatkan, tidak gitu. Ya udah, tapi kan mestinya mereka sadar bahwa ini ada pelanggaran, terutama paling utama adalah dugaan pelanggaran hak cipta atas karya orang lain. Itu aja dulu gitu loh. Jangan disangkal dulu, tapi karena mereka menyangkal bahkan meremehkan menurut saya bahwa itu urusan sepele, bahwa itu tidak meningkatkan jumlah penonton segala macam, ya itu nggak urusan sebetulnya gitu loh. Itu bukan alasan secara yang kuat secara hukum gitu loh menurut saya. Jadi tapi justru alasan yang membuat jadi meremehkan sekali profesi seorang fotografer misalnya gitu. Karena ini kan saya waktu mengambil foto itu kan sebagai seorang fotografer gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.